Kemudian pemuda-pemudi dicekokin, didoktrinin dengan anak-anak alay. Kamu nanya, ada enggak yang begitu? Jauhkan hal-hal yang seperti itu, tanamkan orang-orang yang cinta kepada yang mulia Nabi Muhammad, cinta kepada mereka-mereka. Orang-orang yang menanamkan cinta kepada Nabi Muhammad akan menghantarkan kita kelak fi yaumil qiyamah, akan berkumpul dengan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala hadhihi ni'mat, wa asyhadu anna sayyidana Muhammad sahibil busyra salatan tubasyiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'alimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzili wa huwa afdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbunallaha tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Faqala alaihi salatu wassalam, anta ma'a man ahbabta. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun habibun nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, yang kita hormati, yang kita muliakan, kepada semua para habaib, para asatid, para alimil ulama, para hujjaj, para sesepuh, para aparatur pemerintah, dan juga kepada semua para jamaah, kaum muslimin, muslimat, hadirin hadirat, para pemuda-pemudi pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sangat banyak hadir di tengah-tengah kita semuanya, anak cucu yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya guru kita Ajailallah Al-Habib Muhsin ibn Zaid Al-Attas, kemudian juga guru kita Al-Habib Hanif ibn Abdurrahman Al-Attas, kemudian juga yang memimpin daripada pembacaan riwayat kisah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Habib Hasan Al-Kaf, kemudian juga Al-Habib Ahmad bin Muhdar Al-Attas, kemudian juga Al-Habib Haris Al-Idrus, dan juga Hadir Al-Habib Haidar Al-Attas, kemudian juga Al-Walid Al-Habib Muhammad Al-Attas, Al-Habib Fahmi Al-Attas, dan juga banyak para habaib, para alimil ulama yang lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat, takzim saya kepada beliau-beliau. Kita angkat tangan, kita doakan guru-guru kita, para habaib kita, mudah-mudahan mereka semua Allah Ta'ala panjangkan umurnya, Allah Ta'ala sehatkan badannya, Allah Ta'ala senantiasa berikan kemenangan di dalam perjuangannya, Allah berikan kesabaran di dalam dakwahnya, dan Allah anugerahkan keberkahan di dalam ilmunya agar senantiasa terus bisa membimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan juga terkhusus salam hormat dan ta'zim kita sampaikan kepada keluarga besar Sahibul Haul, keluarga besar Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Attas, diantaranya putra beliau Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Attas, dan juga cucu daripada Sahibul Haul, pimpinan daripada Majlis Az-Zabidi Al-Habib Haikal ibn Ahmad Al-Attas, yang kita doakan mudah-mudahan semua keluarga besar Sahibul Haul Allah Ta'ala senantiasa anugerahkan keberkahan baik di dunia bahkan sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, tidak panjang lebar yang saya ingin sampaikan pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini. Duduk hadir kumpul kita di malam hari ini tidak lain dan tidak bukan gerakan daripada hati kita karena cinta dengan perkara-perkara yang berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta dengan yang dihaulkan, kita cinta dengan anak cucu Nabi Muhammad, dan juga kita cinta terkhusus dengan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kalian bukan seorang pecinta, jangan pernah
pernah memandang hidup kalian adalah hidup. Sebab hakikat orang yang hidup tanpa cinta, dia telah mati sebelum mati. Dan bahkan setiap waktu yang telah berlalu tanpa cinta akan menjelma menjadi wajah yang memalukan di hadapannya. Bahkan kebaikan-kebaikan yang kalian kerjakan, apabila kebaikan tersebut tidak dilandaskan dengan yang namanya cinta, maka niscaya kebaikan tersebut tidak akan dihitung pada hari perhitungan nanti. Dan bahkan pondasi yang paling mendasar agama pun lewat cinta. Tanpa cinta kalian tidak akan mampu beribadah dengannya. Dan dengan dahsyatnya cinta yang menjadikan barometer kalian baik atau buruk tergantung dengan siapa yang kalian cinta. Ketika kalian menanamkan cinta kepada orang-orang yang baik, maka niscaya kalian akan menjadi baik. Begitu juga sebaliknya. Dan yang lebih dahsyat dari hakikat cinta, maka niscaya kelak kalian akan dibangkitkan oleh Allah bersama orang-orang yang kalian cinta. Pada siapa hati kalian meletakkan cinta, padanya kelak kalian akan berada. Ketika seorang hamba menanamkan cinta kepada orang-orang soleh, maka kelak Allah akan kumpulkan hamba tersebut bersama rombongan orang-orang soleh. Ketika hamba tersebut menanamkan cinta kepada orang-orang fasik, walaupun hamba tersebut ahli sujud, maka niscaya sebab kecintaan dia dengan orang-orang fasik, Allah akan kumpulkan, Allah akan bangkitkan hamba tersebut bersama orang-orang fasik. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Akhir zaman yang penuh dengan fitnah pada saat ini, berapa banyak umat Nabi Muhammad ingin dipisahkan dari perkara-perkara yang berhubungan dengan Nabi Muhammad. Mereka ingin dijauhkan dari orang-orang yang ingin menyambungkan hati mereka dengan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka didoktrin dengan menanamkan cinta kepada orang-orang fasik, menanamkan cinta kepada orang-orang zindik, menanamkan cinta kepada musuh-musuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perhatikan berapa banyak pemuda-pemudi yang terjerumus salah cinta. Mereka mengidolakan daripada orang-orang yang jauh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai ibu-ibunya didoktrin cinta dengan Bunda Korla, betul? Banyak nggak ada di sini fansnya Bunda Korla? Kemudian pemuda-pemudi dicekokin, didoktrinin dengan anak-anak alay. Kamu nanya, ada nggak yang begitu? Jauhkan hal-hal yang seperti itu. Tanamkan orang-orang yang cinta kepada yang mulia Nabi Muhammad. Cinta kepada mereka-mereka. Orang-orang yang menanamkan cinta kepada Nabi Muhammad akan menghantarkan kita kelak yaumil qiyamah, akan berkumpul dengan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Kutub Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mengatakan, "Wa man ta'allaka bihablil Mustafa la yakhib." Ketika ada seorang hamba, dia berusaha menyambungkan hatinya dengan Nabi Muhammad. Ada hamba, dia berusaha menyambungkan sanubarinya dengan perkara-perkara yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, maka niscaya hamba tersebut tidak akan merugi. Itu hamba dia layak mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesuksesan baik di dunia bahkan sampai di akhirat nanti. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini bagian daripada bukti kita cinta dengan hal-hal yang berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada malam hari ini kita merayakan daripada haul orang soleh Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Attas. Bagaimana gambaran orang-orang soleh ketika mereka menghadapi dengan yang namanya kematian. Orang soleh, mereka tidak pernah takut mati, mereka tidak mencari mati, dan mereka pun tidak pernah melupakan mati. Akan tetapi orang-orang soleh, mereka di hatinya senantiasa selalu rindu
rindu dengan yang namanya mati, karena mereka sadar mati adalah pintu gerbang awal untuk berjumpa dengan zat yang tidak pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mati bukan akhir dari cerita kehidupan, mati adalah awal dari cerita kehidupan. Maka mereka orang-orang soleh senantiasa menyambut kematian dengan keimanan, menyambut kematian dengan sukacita, mereka menyambut kematian dengan kebahagiaan, sebagaimana yang telah dikatakan di dalam Al-Quran, innalladzina qalu rabbunallaha tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mereka orang-orang soleh, orang-orang yang menanamkan iman kepada Allah dan Rasulnya, ketika ingin dijemput oleh malaikat Israel, maka niscaya datang malaikat-malaikat rahmat mendampingi daripada kematian orang-orang soleh. Malaikat rahmat tersebut menghibur daripada orang-orang soleh yang dalam keadaan sakaratul maut. Mereka mengatakan para malaikat-malaikat, la takhafu wa la tahzanu, wahai hamba Allah, wahai orang soleh, jangan pernah takut atas azab-azab yang akan Allah Ta'ala timpahkan kepada orang-orang fasik, karena orang soleh akan dijauhkan oleh Allah dari azab seperti Allah mengazab daripada orang-orang fasik. Wala tahzanu, dan malaikat tersebut menghibur, jangan bersedih, sedih meninggalkan keluarganya, sedih meninggalkan familinya, sedih meninggalkan anak keturunannya. Wa abasyiru bil jannah, malaikat-malaikat hadir di hadapan sakaratul mautnya orang-orang soleh, memberi kabar gembira kepada orang-orang soleh, ditampakkan surganya Allah di hadapan orang-orang soleh. Orang soleh melihat surga sebelum mereka menghuni daripada surga tersebut. Akan tetapi ketika orang-orang fasik yang dalam keadaan sakaratul maut, mereka akan diazab oleh malaikat yang senantiasa diperintahkan oleh Allah untuk mengazab bagi setiap hamba-hamba yang fasik, hamba-hamba yang jauh dari ibadah, hamba-hamba yang di dalam sanubarinya kosong dari yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, ayo sama-sama ingat kematian. Hadir kita dalam acara hal di malam yang penuh dengan kemuliaan ini bukan hanya sekedar diajarkan untuk belajar tentang manaqib sahibul hal. Hadir di dalam majlis haul ini bukan hanya sekedar untuk mengambil keberkahan dari sahibul hal, tapi sahibul hal mengajarkan kepada kita untuk ingat kematian. Kita sehebat apapun, segagah apapun, pasti akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Yang mulia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, makhluk yang dikhususkan oleh Allah, makhluk yang dispesialkan oleh Allah, makhluk yang kesempurnaannya tidak ada satupun makhluk-makhluk yang lain yang Allah Ta'ala ciptakan mampu menandingi daripada kesempurnaan yang mulia Nabi Muhammad. Tetap makhluk yang seperti itu sempurnanya mengalami dari yang namanya kematian. Bagaimana Rasulullah ketika dalam keadaan syakaratul maut, dalam kematian yang mulia Nabi Muhammad, datang malaikat Jibril beserta ribuan para malaikat-malaikat yang lainnya menyaksikan yang mulia Nabi Muhammad dalam keadaan syakaratul maut, dengan kening yang mengeluarkan keringat, wajah yang sangat pucat, badan yang sangat lemas. Yang mulia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, bagaimana dahsyatnya rasa sakit ketika ruh seorang hamba ingin dipisahkan dari jasadnya? Malaikat Jibril menjawab, sangat sakit ya Habibullah. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril sebanyak 3 kali. Malaikat Jibril pun menjawab dengan jawaban yang sama, sangat sakit ketika ruh seorang hamba ingin dipisahkan dari jasadnya. Sampai kemudian malaikat Jibril memerintahkan kepada malaikat Israel untuk memberi kabar kepada Habibullah tentang bagaimana dahsyatnya rasa sakit ketika ruh seorang hamba ingin dipisahkan dari jasadnya. Syiddatul maut wa
Allahu 'alal mu'min kaqaddar thalatha mi'ah darbata bisyaf. Sungguh rasa sakit sakaratul maut bagi setiap hamba-hamba yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Rasa sakitnya laksana seperti dari ujung kepala sampai ujung kaki dipukul-pukul dengan pedang yang sangat tajam sebanyak 300 kali. Ketika yang mulia Nabi Muhammad mengetahui begitu dahsyatnya rasa sakit ruh seorang hamba ketika ingin dipisahkan dari jasadnya oleh malaikat Israel, Nabi mengangkat tangannya, Nabi berdoa, Nabi bermunajat, Nabi memohon kepada Allah, Allahumma khaffif alayya bi syakaratil maut wa Allahumma syaddid alayya bi syakaratil maut wa khaffif ala ummati. Ya Allah, pedihkan rasa sakit sakaratul maut untukku dan ringankan untuk seluruh umat-umatku. Inilah yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai perkara dalam keadaan sakaratul maut pun difikirkan oleh yang mulia Nabi Muhammad. Pemimpin yang memiliki kecintaan menggebu-gebu terhadap yang dipimpin melebihi daripada kecintaan seorang ibu terhadap anak-anaknya. Mudah-mudahan dalam momentum penutupan majlis arba'in dan juga haul al-walid al-habib Abdullah bin Abdurrahman al-Attas, kita semuanya Allah Ta'ala istiqomahkan selalu menanamkan cinta kepada orang-orang soleh, menanamkan cinta kepada orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, dan juga menanamkan cinta terkhusus cinta kepada yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita keberkahan baik di dunia bahkan sampai di akhirat. Juga Allah enggak angkat kita dari majlis ini, mudah-mudahan dengan barokah sahibul hal Allah rontokkan dosa-dosa kita, Allah ampunkan kesalahan-kesalahan kita, Allah mudahkan urusan-urusan kita, Allah ijabah dari setiap doa-doa kita, Allah berikan kita ilmu yang manfaat, Allah jadikan kita semuanya hamba-hamba yang salihin dan salihat yang senantiasa bisa selalu istiqomah menanamkan di dalam sanubari kita cinta kepada yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wa'fu anna ya karim wa'fu anna rahim rahmatika ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza minni al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.